Pemirsa, Paula Verhoeven baru saja pulang dari menunaikan ibadah umroh. Serangkaian prosesi ibadah umroh selama berada di Tanah Suci telah ia tunaikan. Secara eksklusif kepada tim Gospot, istri Baim Wong itu menceritakan pengalaman religinya setelah selama 9 hari berada di tanah para nabi itu. Paula mengaku umroh kali ini sama seperti sebelumnya, merasa senang bisa fokus ibadah selama di Tanah Suci, walau tidak ada pengalaman spiritual apapun yang dirasakan. Alhamdulillah seperti biasa, umrohnya nikmat. Pengalaman spiritual kemarin nggak ada sih, cuman lebih kayak alhamdulillah punya banyak waktu untuk ke masjidnya, terus kayak gitu. Pokoknya benar-benar waktu buat diri sendiri sama Allah, gitu aja sih. Selain itu, Paula mengaku umroh kali ini berbarengan dengan kegiatan pekerjaan di sana. Hal itu yang menjadikan alasan dirinya umroh tidak mengajak Baim Wong dan anak-anaknya. Terlebih diakuinya, Baim saat ini tengah memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, menjalani promo film Lembayung dan harus jaga anak-anak mereka. Terus banyak sebenarnya kan kita juga ada kerjaan sekalian umroh, jadi memang niatnya memang pengen umroh dan pas ada sambil bekerja ya. Dan teman-teman jadi ya senang alhamdulillah. Sama teman-teman ada Davina, ada Mbak Feni Rose, ada Chan Kelvin sama istrinya. Sibuk lah kalau misalnya emang waktunya aja gitu, karena kan dia juga sibuk, dan kalau misalnya ikut semua anaknya jadi nggak ada yang jagain gitu. Memang aku di sana kan memang kerja kan ke Dubai juga. Meskipun suaminya tidak berada di sampingnya, Paula tetap memancarkan kebahagiaan yang tulus dan merasakan setiap detik yang berharga selama berada di Tanah Suci. Keceriaan dan semangatnya membuat perjalanan ini semakin berarti, seolah ia mengabadikan setiap momen dengan penuh rasa syukur. Memang kerja sambil umroh, dan kebetulan aku punya waktu untuk umroh sendiri. Kalau sama anak-anak kan beda kan, jadi kan memang bisa fokusnya ke anak-anak. Jadi alhamdulillah kemarin punya waktu bisa umroh sendiri, jadi ada waktu lebih buat beribadah. Lebih lanjut, ibu dua anak itu bercerita tentang kegiatannya selama di Tanah Suci, mulai dari lebih sering ke masjid untuk beribadah dan berdoa untuk kesehatannya, untuk kebahagiaan, dan berdoa untuk keluarga. Terus banyak sebenarnya kan kita juga ada kerjaan sekalian umroh, jadi memang niatnya memang pengen umroh dan pas ada sambil bekerja ya. Dan teman-teman jadi ya senang alhamdulillah. Aktor Jeffrey Nicole kembali menjadi sorotan setelah terciduk bermesraan dengan Nea Cameron saat nonton sebuah konser di Jakarta. Momen tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun @lambe_turah belum lama ini. Dalam video tersebut, Jeffrey dan Nea tampak menikmati hari ketiga Pesta Pora 2024 dengan penuh keintiman. Meski berada di tengah kerumunan penonton, mereka terlihat nyaman dan tak canggung menunjukkan kemesraan di depan publik. Adegan tersebut sontak memicu berbagai reaksi dari warganet, mulai dari pujian hingga kritik tajam. Nicole, boleh wawancara bentar Nicole. Nicole, mungkin kemarin seperti apa sih video yang rame? Kamu sama Neya kedekatannya seperti apa sih Nicole? Kemarin beredar video mesra kamu lagi nonton konser nih Nicole. Seperti apa sih Nicole? Cuplikan video yang beredar memperlihatkan Jeffrey Nicole memeluk Nea Cameron dengan erat saat keduanya tengah asyik menikmati penampilan para musisi di atas panggung. Menanggapi viralnya video kedekatan dirinya dengan Nea Cameron, artis kelahiran Jakarta 1999 lalu itu enggan merespon isu yang berkembang. Ia lebih memilih melayani bersuah foto bersama fansnya. Nicole, mungkin seperti apa sih hubungannya sama Nea Nicole? Sudah sejak kapan nih Nicole hubungannya sama Nea? Apa sih yang spesial dari Nea? Udah ya. Udah dikenalin sama keluarga belum nih Nicole, Nea-nya Nicole? Eva. Soal kemarin nonton konser bareng seperti apa Nicole kemesraannya? Namun ibunda Jeffrey angkat bicara. Ia tidak menampik kalau putranya ada hubungan spesial dengan Nea Cameron.
Proses perkenalannya pun sudah berlangsung sejak Juni 2024 lalu. Lantas seperti apa sosok Nea di mata Junita Eka Putri itu? Benarkah Nea calon mantu idaman? Seperti apa ya? Seperti biasa aja, anak-anak berteman ya kan. Emang udah dikenalin juga ke tante nih nih ya? Udah sejak kapan nih tante hubungannya? Sejak kapan persisnya saya juga nggak tahu. Tapi udah pernah ketemu. Kapan mungkin nih ya dikenalin ke tantenya? Waktu bulan Juni Tahun lalu? Juni kemarin. Gimana kayak teman-teman biasa aja. Mungkin calon mantu idaman nggak sih tante? Nggak tahu ya. Itu biarkan mereka. Oke. Tapi menargetkan Nicole untuk nikah muda gitu nggak sih tante? Nggak ada target dari saya, biarkan Nicole aja nanti yang ngurus sendiri. Tapi ada keseriusan nggak sih Nicole dengan Nea tante? Nggak tahu juga ya, aku juga belum sempat nanya, belum sempat ngobrol, biarin aja. Tapi tante setuju dengan Nea tante? Ya sejauh ini sih ya baik-baik aja, oke. Beralih ke kasus hukum, mantan artis cilik Cikita Medi akhirnya buka suara pasca dilaporkan rekan bisnis yang juga sahabatnya, Shilda Octavia Rosa, atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Cikita Medi mengeluarkan unek-uneknya atas laporan rekan bisnisnya itu. Ia merasa kecewa atas langkah hukum yang diambil Shilda yang seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Ya, sangat disayangkan. Hal seperti ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu, gitu ya. Saya tahu dari media. Jadi maka dari itu saya butuh untuk silent, mengetahui sejauh mana laporan ini. Ternyata saya tidak menerima laporan tersebut. Dan mungkin media juga sempat menyaksikan preskon yang dilakukan oleh saudari. Saya jujur kecewa banget gitu ya, karena menurut saya hal seperti ini tuh bisa dibicarakan baik-baik. Dan apa yang saya sampaikan di live streaming itu adalah fakta, didasari dengan bukti-bukti terkait yang saya sudah serahkan kepada tim kuasa hukum saya, Pak Reki dan Pak Adam. Di sini TikTok, akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita. Tanggal 9. Tanggal 6 September. Oh, 6 September. Resmi tadi membuat laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita terhadap klien kami, Shilda Octavia Rosa. Di tanggal 6 September itu akun tersebut live ya diduga mencemarkan nama baik saya sebagai menyebutkan profesi juga. Salah satunya ya Shilda Octavia Rosa, SHMKN, seorang notaris, telah menghancurkan bisnis keluarga saya, membuat kita tidak mempunyai income, membuat kita jadi jatuh miskin sehingga saya tidak bisa menyelamatkan adik ipar saya dan adik ipar saya jadi meninggal. Hal yang lebih membuat Cikita Medi terheran-heran adalah kasus yang diperkarakan di mana ia disebut telah mencemarkan nama baik pelapor Shilda Octavia Rosa. Atas laporan polisi tersebut, kini Cikita Medi merasa dirugikan. Mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya, banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan di sini akibat berita tersebut gitu. Nah ini terkait udah ke masalah ranah bisnis ya, saya tidak berbicara personal di sini. Nanti kita akan sediakan bukti, yang pasti itu kerugian di materi dan imaterial. Dulu sebelum 2018 emang kita kenal, temenan, terus atas dasar teman emang minta tolong kepada saya kalau lu punya teman promosiin dong trim muka gue gitu. Tidak ada MOU, tidak ada perjanjian juga, bermaterai juga tidak ada. Jadi setelah saya cut dan tidak mau lanjut untuk berbisnis dengan dia, di situ kayaknya ada kekecewaan atau apa dan menuduh saya membuat kerugian atas krimnya itu. Saya dengan kuasa hukum saya juga sudah mengumpulkan bukti gitu ya. Ini tidak hanya satu orang, ya. Ini banyak.
yang terlibat untuk membentuk kerugian bisnis saya ini banyak. Karena merasa tidak melakukan pencemaran nama baik, maka pihak Cikita Media memberikan somasi kepada Sheilda Octavia Rosa beberapa waktu lalu. Namun karena somasi pertama diacuhkan, pihak Cikita Media kembali memberikan peringatan kedua pada 24 September 2024. Cikita Media memberikan waktu hingga 2 minggu untuk Sheilda Octavia Rosa memberikan klarifikasi. Baru somasi pertama, belum direspon. Segera dilayangkan. Segera. Tidak ada. Saya tahu dari teman-teman media. Di mana isi somasi itu menyebutkan bahwa kami mengundang Sheilda Octavia Rosa untuk mengklarifikasi atas apa yang menjadi laporannya di Polda. Namun tidak ada jawaban somasi, tidak ada respon sama sekali. Jika somasi kedua itu sudah kami layangkan namun tidak ada respon, tidak ada jawaban lagi, maka kami dengan terpaksa akan melaksanakan akan melakukan upaya hukum laporan balik. Pernah coba hubungin? Tidak perlu, tidak penting. Karena dengan pihak sana sudah pakai jalan ini, ya oke, saya jabanin, gitu loh. Karena diselesaikan secara kekeluargaan sepertinya tidak bisa.